Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hutang piutang. Namun, sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita memulai dengan doa bersama. Baiklah, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu, untuk membenarkan ketentuan hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Yang kedua, menunjukkan sikap menerima ketentuan hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab, jujur, dan amanah dalam hutang piutang, gadai, dan juga hiwalah. Yang keempat, menunjukkan sikap disiplin dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan tentang pengertian hutang piutang. Dan yang keenam, menyebutkan rukun dan syarat hutang piutang. Nah, selanjutnya, setelah tadi kita menjelaskan tentang apa tujuan kita belajar tentang hutang piutang, sekarang kita akan membahas tentang apa sih hutang piutang itu. Jadi, hutang piutang atau qard atau dalam istilah lain yaitu ad-dain. Bukan ad-din tapi ad-dain. Ini qard dan ad-dain ini sangat terkait, yang menurut bahasa artinya memutus. Sedangkan menurut terminologi ilmu fikih bahwa ad-dain itu adalah akad hutang piutang, memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hutang piutang merupakan sebuah transaksi yang pada dasarnya normal dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika sanak saudara, keluarga, sahabat, teman, ataupun siapapun yang sedang dilanda musibah atau kesusahan pasti melakukan yang namanya hutang piutang. Nah, sekarang bagaimana sih hukum hutang piutang itu? Jadi, hukum hutang piutang atau berhutang adalah mubah. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong orang lain. Nah, hukum hutang piutang juga bisa menjadi wajib, ya. Dan hukum orang yang menghutangi juga wajib apabila si peminjam ini benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya ada satu keluarga kesusahan, kelaparan, dan tidak punya hutang, tidak punya uang untuk memberi beras. Nah, itu yang seperti itu, kita sebagai tetangganya wajib meminjamkan kepadanya hutang. Atau ya utang dalam keadaan keluarganya ada yang sakit parah, perlu ke rumah sakit,
Nah, hal tersebut juga hukum meminjamkan atau menghutangkan orang tersebut adalah wajib. Nah, hukum yang ketiga yaitu menghutangi orang lain hukumnya bisa menjadi haram apabila kita tahu tujuan orang itu berhutang untuk apa. Misalkan dia berhutang hanya untuk bermain judi. Kita tahu kebiasaan dia sering main judi, kemudian dia berhutang lagi kepada kita. Maka ketika kita meminjamkan uang kepada orang tersebut, padahal kita tahu tujuan dia menggunakannya untuk judi, maka hukum meminjamkannya itu menjadi haram. Maka kita harus berhati-hati dalam hutang piutang. Nah, berikut ini adalah rukun dan syarat dalam hutang piutang yang harus kita ketahui dalam berhutang. Kita sering berhutang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita harus tahu apa sih rukun dan syarat-syaratnya. Berikut adalah rukun hutang piutang. Yang pertama rukunnya harus ada orang yang berhutang dan harus ada yang dihutangkan. Ya, jadi ada orang yang berhutang dan ada juga orang yang memberi hutangan. Ya, itu harus ada itu. Kalau cuma ada orang yang berhutang doang tapi nggak ada yang dihutangkan, itu tidak termasuk, tidak jadi rukun, kurang rukunnya. Nah, dalam hal ini ada syaratnya. Orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu, si pemberi hutang ini adalah orang yang tabaruk. Apa tabaruk? Yaitu orang yang suka berbuat baik, yakni dia harus sudah merdeka. Zaman sekarang semuanya merdeka ya, masih sudah tidak ada perbudakan. Yang kedua apa? Balik. Balik ini sudah dewasa, ya sudah cukup umur, sudah mengerti bagaimana tentang tata cara pinjam meminjam agar tidak mudah tertipu. Yang ketiga, orangnya harus orang yang sehat, berakal sehat, bukan orang gila. Jadi tidak sah meminjamkan uang kepada orang gila. Yang terakhir yaitu orangnya itu harus rosyid ya tadi, atau tamyiz istilah lain, sudah pandai, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Adapun syarat tadi orang yang berhutang dan yang dihutangkan, orang yang berhutang dan termasuk kategori orang yang ahli muamalah atau kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, balik dan berakal, tadi sudah disebutkan di dalam poin yang pertama. Adapun rukun hutang piutang yang kedua yaitu harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung, yaitu seperti minjam uang, beras, ataupun sesuatu yang lainnya yang bisa dihutangkan ya. Yang kedua, harta yang dihutangkan harus diketahui kadar dan sifatnya, harus tahu. Misalkan ia berhutang beras, harus tahu berapa liter ia menghutangnya ya. Yang ketiga, harus ada ijab dan qabul antara orang yang berhutang dan antara orang yang dihutangkan. Seperti aku menghutangimu atau aku memberimu hutang, dan ucapan kabul misalnya menerima saya ridho dan sebagainya. Jadi harus ada ucapan aku minjam uang 100.000 ya nanti. Dan ini kalau di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bermuamalah hutang piutang, maka catatlah, dan harus ada tempo waktu ya. Supaya apa? Supaya yang berhutang ini tidak semena-mena dan harus ada saksi juga. Selanjutnya tentang ketentuan hutang piutang. Pada dasarnya akad hutang piutang ini merupakan bersifat ta'awun atau tolong-menolong. Walaupun demikian, sifat ta'awun itu bisa berujung permusuhan atau perselisihan jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan.
Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Yang selanjutnya, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan, ya. Tidak boleh misalnya si A minjem ke si B, tapi si A ini memberikan syarat, aku pinjamkan 100.000, tapi nanti kamu kembalinya 120.000. Hal seperti ini tidak boleh karena itu termasuk dalam kategori riba dan riba itu hukumnya haram. Dan ketentuan selanjutnya, orang yang berhutang itu harus melunasi hutangnya dengan cara yang baik. Jangan ketika ditagih, ketika sudah ada perjanjian kapan akan waktu dibayarnya, dia mengingkarinya, maka itu tidak boleh. Tambahan dalam hal hutang piutang. Penambahan yang diisyaratkan demikian ini dilarang menurut ijma ulama. Juga manfaat yang disyaratkan seperti perkataan tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu atau manfaat lainnya, karena demikian termasuk rekayasa dan bisa menjadi riba. Penambahan yang tidak diisyaratkan, ketika seorang melunasi hutang kemudian memberi tambahan atau melebihi hutangnya sebagai hadiah atau balas budi karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka hukumnya boleh asal di awalnya tidak ada syarat. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih adab orang yang berhutang atau hutang piutang. 1. Seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan. 2. Harus dicatat, ditulis. Yang 3. Seorang yang berhutang harus ada niat untuk membayar. Yang 4. Berhutangnya kepada orang yang punya penghasilan, jangan kepada orang yang susah juga. Selanjutnya, tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan jangan jual beli, jangan ada imbal-imbal jual beli. Dan yang selanjutnya, jika ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan hutang, maka yang hutang ini harus memberitahukan agar orang yang memberikan pinjaman tersebut bisa memberikan tempo. Selanjutnya, pihak yang dihutangkan pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi apabila yang berhutang ini belum sanggup untuk membayar. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu menggunakan hasil yang berhutang dengan cara yang benar, bukan untuk poya-poya atau hambur-hamburan. Selanjutnya, yang poin terakhir yaitu harus berterima kasih kepada orang yang meminjamkan. Mungkin cukup sekian materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.